Hai, selamat datang di channel Mas Pur Project. Apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama My Help You episode 2. Yang belum tonton episode 1 bisa lihat di deskripsi ya. Yuk lanjut, episode 2 drama My Help You pun dimulai. Guys, ngomong-ngomong. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Film dimulai dengan memperlihatkan Kim yang sedang melihat pesan yang isinya mohon gantikan di pemakaman malam ini di rumah duka, RS Universitas Eonju, Ruang 7. Pesan itu dari istri saudara tirinya almarhum, yang memesan jasa sewa murah. Emang sih dari awal mereka seperti tidak peduli dengan kematiannya itu. Kim menelepon Vincent, menanyakan posisinya sedang apa, yang ternyata paman Kim sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya merawat anjing. Vincent bertanya apakah kau tidak mau mengambil pekerjaan itu. Di waktu yang bersamaan bibi itu mentransfer uang untuk pembayaran jasa sewa, tapi karena mabuk dia salah input nominalnya dikirim ternyata 1 juta. Vincent memberitahu kalau bibi itu sudah membayar untuk jasanya. Mereka berpikir kalau bibi itu salah ketik. Tapi tetap saja karena sudah membayar pekerjaan itu harus dikerjakan. Karena memang sudah kerjaannya Kim, jadi diterimalah pekerjaan itu. Akhirnya Kim datang ke rumah duka walau sempat ragu akhirnya dia tetap masuk. Sesampainya di depan pintu ruang 7 kamar duka, dia pun menangis entah apa yang dipikirnya saat itu. Tidak lama kemudian Dongju bertanya apakah kamu mengunjungi ruang 7. Kim menjawab iya, karena melihat tanda seperti apa yang almarhum pernah bilang Dongju pun berpikir kalau Kim adalah anak dari almarhum. Padahal dalam hatinya Kim menjawab kalau dia hanya menjalankan pekerjaan untuk menggantikan malam ini. Tapi akhirnya Kim mengiyakannya biar nggak ribet kali ya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan duka, dan menginap di sana. Keesokan harinya, Dongju memperhatikan Kim yang sedang tidur, suasana pun menjadi canggung di saat Kim terbangun. Scenes berpindah di mana atasan Dongju menelepon keluarga almarhum yang tidak ada jawaban. Di saat bertanya ke Dongju, Dongju menjawab kalau ada keluarga yang menunggunya. Karena masa tugas kerjanya sudah habis, Kim pun pergi meninggalkan tempat duka itu. Akan tetapi Dongju melihatnya dan menegurnya. Sempat terjadi adu mulut karena berkali-kali sudah dijelaskan kalau Kim hanya menjalankan kerjanya tapi Dongju masih berpikir kalau dia adalah anak almarhum. Akhirnya Dongju memberitahu Klo berubah pikiran kembalilah agar pemakaman dapat dijalankan. Kim meninggalkan rumah duka, di jalan dia sedang menelepon pamannya Vincent untuk meminta pendapat dan akhirnya Kim putar balik menuju rumah duka lagi. Mereka menuju tempat pemakaman, setelah semua proses pemakaman selesai, Dongju mengajak Kim untuk makan siang bersama, tetapi Kim Jipsa menolaknya. Di saat mau pulang Kim melihat sebuah mobil yang tidak asing menurutnya karena di saat perjalanan menuju makam mobil itu mengikutinya, dan dia juga ingat kalau mobil itu juga berada di depan rumah duka. Kim pun mengikutinya dan dia melihat pemuda itu di tempat makam Kim Jong-ho. Mereka saling berkenalan dan mengobrol ya inti percakapannya bahwa pemuda itu adalah anak dari almarhum Kim Jong-ho yang bernama Kim Geon-wo. Scenes berpindah di mana mereka sedang makan di sebuah restoran. Sedang menikmati makanan, Kim mendapat pesan dari ayahnya yang meminta untuk pulanglah karena kapan untuk makan bersama. Tidak lama kemudian Dongju mengirim pesan agar Kim melakukan tes DNA, jangan lupa asuransi Forever Life. Kim menelepon Dongju dan menjelaskan kalau dirinya bukanlah anak almarhum, dan memberitahu Claudia sudah mengetahui siapa anak almarhum sebenarnya. Tapi Dongju masih saja tidak percaya. Esok harinya Kim pergi ke tempat pemakaman dan bertemu dengan seorang paman itu adalah ayah Dongju. Oh iya catatan Kim belum tahu ya kalau paman itu adalah ayah Dongju. Kim melihat paman sedang menunggu bus, Kim menanyakan tujuan pulang kemana, dan mereka pulang bersama,
di dalam mobil paman itu menceritakan tentang istrinya yang sudah meninggal. Ya pokoknya di dalam mobil ngobrol santai gitu. Hingga Kim pun sampai tujuan mengantar paman itu sampai rumahnya. Paman itu berterima kasih dan menawarkan kapan-kapan main ke rumah. Dongju sedang ngobrol dengan temannya di klub tenis meja. Temannya bertanya kenapa kau mencari masalah. Di mana ayah Dongju tidak tahu kalau Dongju masih bekerja di rumah duka. Dongju menjelaskan bahwa tidak lama lagi hingga musim gugur, dengan alasan membutuhkan uang. Oh iya teman-teman memperhatikan setiap Dongju membantu arwah korban ada angka yang berubah kalau dia sudah selesai membantu arwah menyelesaikan permintaan terakhir. Nah itu misterinya. Yang belum terpecahkan, Dongju pergi meninggalkan tempat itu, temannya meminta Dongju menraktirnya, temannya memberi hadiah, karena Dongju besok berulang tahun. Di jalan pulang Dongju menghela napas, pemilik warung bertanya ke Kim, lama sekali kau menghabiskan minuman gelas pertama itu, hari yang melelahkan buat Kim. Esok hari Dongju melihat HP-nya, notis ulang tahunnya yang ke-25, ayahnya menyuruhnya untuk keluar dari kamar, yang dimana ayahnya sedang membuat makanan untuk perayaan ultahnya. Di saat itu ayahnya teringat masa lalu di mana saat ibu Dongju melahirkan, Dongju selamat akan tetapi ibunya meninggal, jadi momen di mana kesedihan kebahagiaan jadi satu ada yang mati dan ada yang lahir. Dongju kecil berbicara pada dirinya sendiri di cermin, memanggil ibu, ibu, aku minta maaf, karena ibu meninggal, karena aku. Kembali ke masa kini, Dongju berkata, ayah aku harus pergi. Ayahnya membuat makanan untuknya, untuk dimakan, makanan spesial di hari ulang tahunnya. Ayahnya berkata jangan pernah berpikir untuk kembali ke pekerjaan itu. Dongju pun menjawab baik ayah. Kembali ke ayah Dongju yang berdoa dan meminta istri untuk menjaga anaknya. Di jalan Dongju bertemu Kim, Kim saat itu sedang bekerja menjadi petugas penyeberangan. Mereka pun saling menyapa, dan berpikir kalau Kim sudah menikah. Kim menjelaskan kalau dia belum menikah ini hanya sebuah pekerjaan. Obrolannya makin memenas karena Dongju masih saja bertanya apa Kim sudah melakukan tes DNA, dan lagi-lagi Kim menjelaskan kalau dia bukanlah anak almarhum. Saat lampu hijau, anak-anak berlarian menyeberang dan menabrak mereka, makanan yang dibawa Dongju pun berhamburan di jalan, Kim meminta maaf dan mau menggantinya dengan uang, Dongju bertanya berapa banyak kau bisa membayarku, dan menasehati Kim tidak semua hal itu bisa digantikan dengan uang. Momen itu banyak orang di sekitar yang merekamnya, alhasil citra perusahaan pun jadi jelek, banyak para pelanggannya yang meng-cancel jasa pekerjaan murahnya. Paman Vincent pun marah-marah ke Kim, karena mengalami kerugian, dan bertanya siapa gadis itu, dan menyuruh Kim mencarinya. Kembalikan uangnya dan minta maaf. Dan mengurus masalah ini agar cepat selesai. Kim menelepon Dongju cuma tidak diangkat, jadi Kim membuat pesan akan mengembalikan uang 50.000 miliknya, juga ingin meminta maaf baik-baik. Kejadian itu menyebalkan menurut Kim. Kim pergi melakukan pekerjaan yang tidak di-cancel. Di saat Kim membagikan brosur dia bertemu dengan paman, yang waktu itu di pemakaman. Saat di lift anak paman itu meneleponnya, Kim melihat wallpaper HP paman itu ternyata Dongju. Di telepon mereka berdua sedang saling berbohong ayahnya mengaku sedang di toko, sedangkan Dongju sedang ada di kelas. Hal itu membuat Kim jadi tahu dan bingung di saat bersamaan. Paman dan Kim pun berpisah untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Di malam hari, Kim sedang teleponan dengan Vincent. Vincent bertanya bagaimana pekerjaannya membagikan brosur. Kim menjawab jangan khawatir. Aku punya aksi rahasia. Beralih ke Dongju, yang mau menyeberangi jalan entah lagi memikirkan apa dia tidak jadi menyeberang. Dan malah berbalik menyelusuri jalan, dia menelepon ayahnya, bahwa dia berencana makan malam dengan teman-temannya. Dan meminta maaf karena tidak memberi kabar sebelumnya. Aksi rahasia Kim ternyata menjadi badut untuk membagikan brosur di jalan. Di sebuah restoran, Dongju ternyata hanya sendiri dan hanya chat dengan teman-temannya. Dari kejauhan Dongju melihat badut yang di dalamnya Kim itu. Kim melihat Dongju dari kejauhan dan menghiburnya dengan berbagi tarian dan gerakan yang terbaik.
Dongju memperhatikannya dan tersenyum, karena ada pengunjung yang memberinya selamat. Kau sangat beruntung sedang dilamar, dia pun pergi. Kim mengejarnya, dan memberinya sebuah surat atau brosur gitu. Dongju mulai menyadari sekaligus curiga siapakah sosok di balik badut itu, dan Kim pun pergi. Di rumah Dongju ngobrol dengan ayahnya. Menjelaskan kalau makannya terjatuh saat melewati lokasi konstruksi. Ayahnya bertanya kau menghabiskan supnya. Dongju menjawab iya, bagaimana rasanya, rasanya enak. Dongju berbaring di kamar dan melihat syarat itu, yang isinya hari bahagia. Anda bersama siapa sekarang? Sembari tersenyum. Ayah, bisa kita makan kue bersama. Di tempat lain teman-teman Dongju berdoa. Balik lagi ke Dongju, Dongju sedang berdoa memohon sesuatu. Ayahnya bertanya kau berdoa apa? Dongju menjawab agar ayahnya mendapatkan pacar. Kim mendapat pesan dari Dongju, dan membalasnya. Vincent bertanya apa ini kau mengerjaiku? Dan meminta nomor telepon Dongju. Kim pun bilang akan mengurusnya, aku berjanji dan jangan khawatirkan itu. Keesokan harinya Kim mendapat pekerjaan untuk membersihkan barang yang sudah tidak terpakai. Saat membuka lemari Kim kaget karena melihat di dalam lemari ada wanita. Dan episode 2 pun berakhir. Bonus video, ternyata kue ulang tahun Dongju, yang membelinya adalah Kim. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.